Reformasi sudah lewat. Api reformasi tidak boleh lewat. Meskipun reformasi sudah lewat 500 tahun, Roh Kudus, api, cinta Tuhan, penginjilan tidak boleh lewat selama-lamanya sampai Yesus datang kembali. Sebagian orang bilang, ada apa bikin reformasi 500 tahun? Itu kan peristiwa yang sudah lama pergi. Saya bilang tidak. Reformation is forever. Reformasi adalah seterusnya, untuk selama-lamanya, tidak pernah berhenti. Dan api Injil, api reformasi, api mencintai firman Tuhan, api mengasihi sesama manusia, tidak pernah putus, tidak pernah berhenti, terus membakar. Paling sedikit di dalam hati saya bersyukur kepada Tuhan. 60 lebih 8 bulan tahun yang lalu, saya umur 17, saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Saya mengabarkan Injil, saya memberitakan Kristus, saya mengabarkan Kristus yang mati disalibkan dan mati dikuburkan dan mati masuk ke dalam kerajaan maut dan bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mengirim Roh Kudus, mengutus orang mengabar Injil, termasuk saya, yang saya beritakan 60 tahun yang lalu sampai hari ini tidak pernah berubah. Yang saya khotbahkan, saya pertahankan dengan api, dengan urapan, dengan cinta kasih, dan keberanian dari umur 17 sampai umur 77,5. Saya tidak berubah mengabarkan Injil. Orang-orang Manado yang tua, yang pernah mengikuti generasi pertama dengar khotbah saya waktu engkau masih muda, engkau bisa bersaksi, Stephen Tong bagaimana setia untuk Tuhan. Seorang nenek 10 tahun yang lalu bawa cucunya datang kepada saya, Pak Stephen Tong, waktu saya masih remaja, saya dengar khotbah engkau di Sentrum. Tahun itu tahun 1966. Sekarang sudah hampir 40 tahun. Saya sekarang sudah tua. Saya pernah membawa anak saya dengar khotbahmu. Sekarang 40 tahun kemudian, saya membawa cucu saya dengar khotbahmu. Karena Injil tidak berubah. Saudara-saudara, bagi saya, tidak yang dikatakan reformasi sudah lewat. Reformasi harus bakar terus, berpengaruh terus, memberitakan terus dengan api dan roh yang sama sampai Yesus Kristus datang kembali. Amin. Saudara-saudara, jangan kira gereja sudah maju, sekarang corangnya lain sama zaman reformasi. Sekarang yang dikabarkan lain sama Martin Luther. Kalau lain sama yang dikhotbahkan Martin Luther, cilakalah gereja. Kalau sekarang doktrinnya sudah berubah, yang menjadi penyeleweng kita, bukan menjadi kemajuan. Dulu yang dikhotbahkan Injil Yesus, mati di atas kayu salib, dengan darahnya membersihkan kita, dengan iman yang kita menuju kepada Dia, kita dibenarkan. Itu tercantum di dalam kitab Roma. Itulah yang diartikan di dalam Injil. Itulah yang dicatat dan diberikan nubuat dari zaman Adam berdosa pakai pakaian kulit untuk dibenarkan oleh Allah sampai Yesus datang kembali, Injil kekekalan. Tapi sekarang tidak lagi. Gereja tidak mengabarkan Kristus, mengabarkan kesuksesan, mengabarkan kelancaran, mengabarkan kekayaan, mengabarkan bahagia, jamin hidup sukses. Itu bukan Injil. Itu merubah Injil dengan kalimat yang menyenangkan manusia untuk cari pasaran, seperti market oriented business. Sekarang banyak orang bisnisnya bukan lagi menjual barang yang bermutu, jual barang yang indah, yang menyenangkan. Mall-mall makin besar, barang-barang makin gampang didapatkan dengan corak-corak model paling baru. Tapi saudara-saudara, mutu mulai hilang. Gereja juga demikian. Saya bertanya, kenapa Tuhan pakai Martin Luther? Martin Luther dengan kekuatan apa mengatakan reformasi?
Semua orang yang mencintai gereja, dengar baik-baik semua kalimat ini. Martin Luther seorang yang mengabdi karena dia takut kepada Tuhan. Dia pernah disambar sama halilintar, berlebah di tengah-tengah tanah, dengan ketakutan berdoa kepada orang-orang suci, tolong saya, jangan membiarkan saya mati, saya akan melayani Tuhan. Setelah dia jatuh di pinggir jalan, halilintar keras, hujan deras, dia minta Tuhan ampuni dosanya. Sesudah itu dia berkata, Tuhan, saya tidak mau hidup untuk sendiri. Saya mau masuk ke dalam biara. Saya mau mempelajari firman Tuhan, meditasi perkataan-Mu di dalam kitab suci siang malam. Seumur hidup tidak mau menikah. Saya mau menjadi hamba-Mu. Pemuda-pemudi yang tidak menghiraukan untung rugi sendiri, tidak memikirkan bagaimana menjadi kaya, tapi bagaimana hidup memperkenan Tuhan. Seperti Martin Luther. Di manakah sekarang? Di manakah pemuda-pemudi yang seumur hidup mau mati untuk Tuhan, untuk mengkuatkan gereja, untuk melayani orang berdosa, untuk membawa Injil kepada mereka yang belum mengenal Tuhan?